Ya, karena orang tidak biasa transaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dalam kitab-kitab diterangkan betapa banyak orang jadi wali hanya berdasarnya keimanan wong siji wong loro tanpa rapat-rapat yang disorot media nopo. Sama ndak ceritane, saya pernah cerita di sini. Ana wong Majusi iku sugih ra karuan, wis sugih raja, dia anak wayu. Bareng dia anak ayu karena dia Majusi tidak beragama mikir. Dia bocah ayu ngene kok tak dono ruhin. Pintu tapi wong cilik tak rumah aku kok gede-gede dirasakno. Ruhin. Mikir. Kalau hasil dia mutusno dirabi dhewe, napa? Karena dia masih bareng malam pengantin, tiap apa ngeloni itu ditotok ya dia. Tok. Cuma tuh deh nih, mau wong gagu bulan mati kan mantul. Mau apa? Kulo niku gak situ, balik meneh. Kulo uples. Sekarang apa? Lampu ini lho. Sender apa? Sender apa dan setan ya. Sender. Oh, sender orang bahasa Rembang loh. Apa lihat sender? Oh. Sender ala sender. Aku mirip. Nah, salah ucap repot. Uble itu orang jenengan keteringan kelapatan sender. Aduh kan awani bakat tak sender. Pasti kena. Uble netral. Hampir diparani melaju itu sampai 3 kali. Sekarang 3 kali nggak diparani itu dia diparani kan tidak omah. Ternyata dia itu seorang janda sing anaknya itu kelaparan. Anaknya kelaparan dia ditanya kenapa kamu ke rumah saya nak tak kerja kok melaju, terus dia cerita. Pak Majusi, saya ini punya anak kelaparan semua, ingin makan. Kalau saya ingat anak saya mau memaksakan minta jenengan karena jenengan yang punya makan. Tapi kalau saya ingat jenengan Majusi dan saya seorang mukminah, niat itu saya urungkan betapa saya tidak ingin menjual iman saya. Terus entah ini kan dari si Majusi tadi. Ini mangan gandum, pokoknya segala yang diperlukan janda itu dan anaknya diambilkan terus diterok, dipikul juga. Terus dia seorang raja, diterok. Padahal dia niatnya beragak gede. Buat ini cerita iman. Biar sampean biasa transaksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti nilainya nanti saya akan satu. Biar sampean biasa transaksi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dikasih. Nah cerita itu terbongkar. Itu justru karena antar wali. Jadi ada seorang wali, dia mimpi di Ka'bah. Dia zaman dulu itu masih mungkin orang tidur di seputar matok dan tawaf. Dia seorang wali abdal, dia tidur bersama Rasulullah. Wali fulan, saya titip salam pada orang itu. Ternyata orang itu yang disifati Nabi itu orang Majusi yang di kampung terkenal paling arogan. Mereka ngerabi anaknya. Ketika dia tahu bahwa Majusi yang dititipi salam Rasulullah itu begitu, dia mengurungkan niat. Mau Rasulullah salah alamat, salah kirim salam. Itu kan nggak mungkin. Masa Rasulullah salah kirim apa? Salam. Itu apa kok lu rapotnya elek kabeh. Itu wong Majusi sing saking kurang ajar yang rabi anak. Akhirnya dia memaksakan konfirmasi. Wong Majusi ini diparah. Ya Majusi, saya ini tanya tangga-tanggaan. Saya tidak ada yang cerita bahwa ada orang benar. Tapi aku ini gue salamnya sama Rasul. Pasti kamu punya perilaku yang spesial, yang hebat. Majusi langsung iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nabi itu banyak nabi tenan. Perilaku saya tadi malam tidak seorang pun yang cerita. Waktu iman, ya pengelola anak dia langsung apa? Padahal nggak disorot media massa dan itu perilaku personal. Begitu juga di kitab-kitab ada cerita seorang lonte, seorang WTS. Dia setelah melakukan aksi kelonteannya pulang. Ngerti asu dilat-dilat ning tanah, dia menafsirkan itu pasti kehausan. Kalau bolak-balik cerita tentang mereka dan itu ada di hadis sahih, karena lonte gak priayi. Malah gue santri ora iso, lonte kelebihannya kan gak apa? Ya, iku dene nganggo sepatu putih medun ning sumur. Terus dicopot. Setelah ngambil air dicopot sepatu putihnya. Karena tangannya dua digongrang-ngeranggang munggah. Ya mau mergo ra priyayi iso wae kan mergo napa? Gak priyayi. Orang priyayi kan gak kebayang. Orang priyayi jarian dia oleh munggah. Lho
Lalu ini cerita tentang hadis sahih. Setelah diminumkan anjing itu, Allah syukur sekali karena ada makhluknya yang diselamatkan si lonte itu dan diparingi tobat jadi orang. Lu apa susahnya sih kayak dengan saya, Mas Ruhin semua. Coba kita ini kan sering menyelamatkan nyawa. Paling tidak anak kita kelaparan kita berikan susu, istri kita kelaparan kita berikan nasi. Kita berkali-kali menyelamatkan nyawa. Tapi kita tidak pernah bangga karena kita nunggu bangga kalau kayak menteri, kayak presiden. Lalu iman kamu di mana? Lalu posisinya Allah yang nilai kamu? Kita ini mukmin yang goblok, paham? Mukmin yang bodoh. Malah nih buat TV juga keseringan. Bener cocokan keluar bagi ini cerita cocokan antar orang alim. Lu bukan nanti yang loh, namun keluar bagi. Mau coba tak cerita nih manggil, tapi kan ada sebut jenisnya. Tapi dia tetap ngakoni. Masih man kejunan alim macam nanti dia jenis apa? Berarti nunggu subuh yang adik apa? Dia baru saja. Ya makanya saya ini kalau baca wayur, ya tadi termasuk wayur faul. Orang yang kadang bergelar-gelar yang hebat, kadang masih melakukan kebodohan dalam imannya, yaitu nganggap prestasi yang kayak presiden, kayak menteri. Sementara penyelamat nyawa yang lewat aksi-aksi personal juga gini. Quran itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sing di langit di bumi, wae ngangge tarif miskola dzarrah. Tarifnya pangeran mau miskola sekecil apapun amal Anda, tak miskola tetap tak hitung jarang. Kenapa kita manusia sombong? Ngitung amal itu yang disorot, ngitung prestasi itu yang diakui publik. Kita ini jadi mukmin yang bodoh. Mulai berawal aku berdoa santai nawiridan, nawali ketok tangan. Karena iman kamu itu iman yang bodoh. Mulai tobat, penting ngaji tobat. Apa? Makanya nanti ya karena saya tidak bisa mimpin sholat tasbih 1 Muharram. Nanti saya mimpin sholat tasbih di sini setelah maghrib. Mungkin asing ya agak akhir ya, karena ya pokoknya begitu kan. Saya itu bukan ingin apa, ngiling-ngilingan ya. Kalau ciri utama ulama itu mengingatkan akhirat, mengingatkan eksistensi Allah Subhanahu. Sama nasa hormat pulau kalau bolak-balik haram zaman bertamu dengan pulau kembang lokal. Sama pulau Bojonegoro yang terjun susu. Terus aku bagus banget, terus sowan malah tambah terus lebih haram loh. Negeri ngaji pun kalau ngaji di Bojonegoro salaman bola oleh kalau kan ngomongin lucu. Kenapa tahu bola balik? Anak betul tenang. Cuman mumpung ketika nomor itu cangkem mau. Dari mumpung ketika nomor itu cangkem mau. Oh santri elek. Elek lah kes menengah salaman. Repot. Nah ini penting kalau ada. Jadi sebetulnya masalah utama manusia itu sejauh mana? Masalah iman ya. Sejauh mana kita sering kontrak ambil Allah Subhanahu. Nah ini juga yang dilakukan Rasulullah. Ketika ada sahabatnya sudah pinter, karena tidak meminta beliau urusan dunia, ya tidak minta beliau urusan apa? Dunia. Nabi hanya minta fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Aku jaluk sulung kue. Yang penting kue sujudem dia sering. Jadi kami Nabi bilang, gue jangan jaluk tafatut, tapi gue dewe tahu sujud. Nabi tahu sujud itu artinya tahu transaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ora tahu ta'alluq, ora tahu gandrung nenggone Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nanti saya salat tasbih sebagai simbol saya paling enggak pulau jenengan kan jenengan ya sudah jauh-jauh datang cuma kalau ora rumah terus enggak ada kulong, paham ya. Jadi kadang wonten kadang dua cerita ini cuma jenengan waktu itu di Gunung Kidul ben aku teperan matur nuwun ada aku wong Rembang. Tetep ada nopo? Ya, sudah sama ora ada gede tetep ada kulo. Tetap apa? Sangkem nek salah, Gunung Kidul Pak Atur Rembang. Paham ya apa? Jadi tetap menang kula, cara ganjaran tetap kata kula. Saya ngambil cara dihitung, ora bandingan. Paling sampean dihitung mergo tawadhu. Artinya ngerasa bodoh terus ngaji ya dihitung apik. Dihitung apa? Kula baleni malih. Saya baca hadis itu nangis. Jadi wayur faul ilmu dihilangkan termasuk ilmu prestasi tadi. Kenapa kalau yang melakukan seorang presiden, seorang menteri itu menjadi prestasi yang luar biasa? Kita yang berkali-kali melakukan prestasi penyelamatan nyawa, orang rasa duwe apa? Prestasi. Akhirnya syukur kita sama Allah Ta'ala kurang hanya karena merasa tidak punya prestasi. Padahal kita punya prestasi berkali-kali. Oh sama tak cerita ini ben iman kan. Kalau nak dawu itu detail sekali sampai ngendikan kowe iku nggawa kayu ke hutan, terus kamu jual di pasar. Kalau kamu jual di pasar, kamu kasihkan ke ibu kamu, ke anak kamu, dan menjadikan mereka hidup. Itu sudah sedekah yang luar biasa. Sampai Nabi contohnya, hatta matat ala fi simro'atika.
jika yang kamu bikin untuk mulut istri kamu, mata salah fitim. Ini wonten cerita. Nabi Musa pernah tanya sama Allah, ya Allah, saya ini kalau di surga sama siapa? Itu dia pemuda, wongnya dempal kalau rugen, hasil memarat kan apa dempal. Tukang golek kayu deh. Dan ini rugen alhamdulillah itu ngelakoni. Jadi tukang ukir kayu tapi orang golek nopo. Ternyata anak itu duit cara bikin untuk di 20.000. Itu yang karena orang Arab itu melaratlah pakanannya roti, Pak. Semua Arab lain melaratlah pakanannya nopo. Roti daging. Itu orang Arab itu roti yang unsurnya itu tengahnya tiga daging. Lalu gitu mana roti? Yang separuh di tangan dia, yang separuh digantung. Digantung tengguwo karena ibunya sudah lumpuh. Kalau dia pulang disuapin, kalau dia sedang kerja, ibunya sudah meraih karena digantung di dekat nopo ibu. Jadi dia itu saja. Dan itu sudah menjadi layak dia setingkat Nabi Musa nanti di surga. Jadi Nabi Musa, wong itu kan Nabi Musa normal sana kan ya kayak dia kiai, mesti sholatnya cukup biasa dia. Pokoknya dia kan foto ngetok. Oh ternyata enggak gitu, mau bakul neng pasar mulai ya gitu aja. Takon aku dengeran. Nah karena apa tuh? Yo krono itu. Kau kan tak krono apa? Yo krono. Paham kan? Jadi kayak keliwat. Itu krono tuh. Jadi kesempatan. Makanya saya ini sering cerita ke kiai-kiai. Jangan kira saya boyong tuh karena pondok saya enggak. Saya boyong tuh tidak karena pondok saya. Orang no hadis ya. Wong boyong demi pondok orang no hadis. Karena demi ibu saya. Karena ibu saya masih hidup dan beliau masih membutuhkan saya. Hanya saya sering cerita ke supir saya. Nak lihat ibu butuh mobil pamit. Nah ibu rasa pamit. Saya sering bilang itu sama bapak Kangkang kalau ibu mau daerahnya kemana ada usah pamit saya. Saya kalau selain ibu kan. Ya sekarang harus jadi ada. Itu kita ini harus bangga dengan prestasi-prestasi yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita sebagai mukmin bodoh kita akan buat visi tadi. Kita ininya kan jadi tokoh hebat yang disorot media massa. Sehingga misalnya coba masalah air. Orang yang menemukan obat air nanti diapresiasi secara internasional. Mereka menemukan obat air. Padahal asal usulnya penyakit air karena seks bebas. Padahal rumusnya kiai itu lebih dari itu. Supaya rakyat gampang orang seks. Tapi orang yang apresiasi. Orang-orang apa? Maksudnya ngomong ya zina ya selamat. Kita ini nasibnya sih anak nuruti pengakuan publik, nasib kita sih iya. Lalu cerita mau mukmin itu antak buddha boha ka anaka tarahu fa ilam takun tarahu fa indahu yaroka. Ihsan kita, kebaikan kita kontrakkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika setiap saat kita ngamal seakan-akan melihat Allah atau setidaknya yakin dilihat Allah. Intinya biasa transaksi atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya ngajar di mana-mana itu asik. Jangan kira asik saya itu karena di depan sampean. Mantap no, cara eling sampean itu mantap. Ngaji kadang ngantuk turu, kadang ra paham, kadang pelengahan nuruti ngono gila. Cara kula nganggo taklim muta'alim tak bubar lho sampean. Sampeyan nganggo dalil ra sopan ya, Pak. Tapi saya itu enggak nganggo dalil taklim muta'alim. Kalau langsung nganggo Allah Ta'ala kesuwen. Repot. Cuman gila. Cara etika taklim muta'alim gak mlebu kabeh sampean. Nek ana gurune teko kudu nguwater bar kabeh. Nek duwi ora oleh melengak, cara soalnya tutup. Cara sampean ngaku kaidah taklim nomor tutup. Ini penting kalau akan. Terus kalau suwon sampean harus secerdas sahabat ini. Kalau sampean sudah tahu saya ini misalnya ulama akhirat, ya hubungan saya dengan jenengan harus urusan apa? Kadang masyarakat tuan yang kadang ngawur banget. Kulo nu gak ada bapak, gak ada guru. Memang sebagian saudara saya sekolah umum, karena yang tidak diplot jadi ulama. Tapi yang diplot jadi ulama itu guru-guru saya ini tanyakan lelupan kalau gak percaya. SD saja enggak. SMP apalagi SMP. Kiai-kiai ini sudah tirakat sebagian anak yang calon pewaris kealiman itu bahkan tidak merasakan sekolah umum. Tapi masyarakat enak saja, harus ngerti kiai ini ngono ya, anaknya apa si penmeru atau apa ujian juga dungannya. Ya. Saya itu pernah punya kakak wakil bupati. Wakil bupati jadi bukan calon. Saya belum pernah main ke rumahnya. Tanyakan Lukman ini. Saya hanya sekali main karena beliau pas mau haji.
Dan itu di keluarga saya dihormati. Memang saya akhlaknya ulama, ya etikanya harus gitu. Padahal kakak saya itu sering ke sini, ke Tonggo dulu ketika saya masih kos di sini. Ya karena aturan dasarnya gitu. Yang tidak ulama, harus ulama itu dipegang. Padahal itu kakak saya. Dan itu ya nggak saling menyinggung, ya biasa saja. Saya tenang saja, itu ya tenang saja. Wah itu kalau logika sampean kan aneh. Tapi kalau di keluarga saya biasa. Ya orang tersinggung kata saya, memang yang tidak ulama, soal sama. Ngomongin gagal. Ketika ada euforia namanya punya dulur wakil bupati, wah pinjam mobil. Saya tidak pernah. Zaman itu saya miskin sekali ya. Kalau kesini yang ngebis, ya biasa nyetop kosa, nyetop angkot di jalan. Gus gak nyilem mobil kakam, cangkem ulama, buari tomak baik kue. Saya memang cangkem saya, memang masyarakat biar tahu. Ulama udah gede kok kue. Ya kalau kita mereka kan tidak pinjam mobil kakaknya, wakil bupati ke umbat. Cangkem ulama pada lo kue. Akhirnya mau sadar. Sudah nyilem ulama tenang. Jebule gak guyon. Jadi mereka sadar. Nah aku ragu guyon. Guyon dia semua tak kira-kira tenang. Saya itu mang-mang kadang. Ya itu tadi. Saya ini kan sudah begini, potongan saya kan potongan kuno. Ini mau tenang deh. Ismailnya sesuatu kuno luar, kepen jadi wakil bupati, sampai kepen jadi bupati, kepen apa nih cedera. Kadang kita omongin, saya mampu wudhu kita omongin. Saya lihat Pak Kro tiga akadnya ini rakyat kepen jadi mana itu malah bukan cuma sampai nopo. Jadi, buat teman-teman kita maksudnya jangan akhirat, sebuah akhirat kalau untungnya belum. Ya tapi itu tolong aku ini loh. Tetap aja. Ini uang badhe wonten tiyang daftar tentara nggih tuan kula. Wong bupati tuan kula mak dan apa rak mangkel iki sopan artine dene yakin dengan kiai mati dari sisi ini kan sopan. Tapi sisi Jawi kan enggak. Allah yang kiai jujur tak omong. Wong senengane bingung kula bingung terus. Aku nak ndongakno kowe kuwatir kedurunyan. Ora ndongakno dari tamu kon ya enggak bingung wong. Terus di sepuro mergo berene ku bingung aku tak omong. Nggih punten ae kabeh ini nasib. Coba kalau zaman sahabat tidak begitu. Rasulullah sudah bilang karena dia sering khidmah, kue jalu tak turuti. Dia mikir beberapa hari terus dia sadar. Ya dunia aku apa enggak, mesti kiamat. Rasulullah orang yang begitu penting mengersani Allah Subhanahu. Mesti aku rantai urusan dunia. Jalu urusan akhir. Coba kalau antara sampean desa hubungannya kayak gitu kan seru. Meskipun ya tidak mungkin aku suarga ini berukin awal ya tidak mungkin itu mukhal. Tapi kan lumayan tuh paling enggak betul kelas kan itu dulu lah. Nah, karena saya juga tidak mau sekelas dengan guru saya. Aku diomongin contoh kulo nih. Saya bisa ambil kulo cukuman oleh teman-teman. Ini anak keluarga guru jenengan tuh sungkan gak enak. Mumpun betul Ustaz, semua sholat biasa wae mengke pantet kula kanca ngopi wis mriko. Dadi dekne ora seneng den swarga ora kaji Nabi ora kiai ora seneng. Ning donya wis dilok ning akhirat apa? Gak seneng. Gak bebas lho. Lah nek ora tawar aku kan. Dadi kowe awor ngene-ngene iki